Halo teman-teman, penikmat cerita novel. Kali ini saya akan melanjutkan kisah novel dari Menantu Terbengkalai Ternyata Seorang Miliarder. Buat kalian yang baru mampir di channel kecil ini, jangan lupa untuk dukung terus dengan cara klik tombol like dan subscribe-nya. Selamat membaca dan mendengarkan. Supaya kalian nyaman mendengarkan sambil membaca novelnya, kalian bisa pakai fitur transkrip dengan cara klik selengkapnya dan tampilkan transkrip. Mantap bukan? Bab 946. Bill Ross, saya ingin membunuh Adinata. Han Xiaozong berkata, saya sudah berada di sini, di pintu putar ruang dan waktu, dan saya akan siap untuk segera kembali ke tahun 2022. Kami sudah berada di sini selama 2 minggu dan belum menyelesaikan apapun. Anda tidak tahu berapa lama Anda akan tinggal di sini selanjutnya. Saya kira saya akan dimarahi oleh Old Ross ketika saya kembali kali ini. Adinata juga tahu bahwa Ross tua ingin dia melakukan sesuatu untuknya. Orang tua yang telah hidup selama 80 tahun ini mungkin tidak terlalu sabar. Adinata berkata, jangan takut, dia masih perlu mengandalkan saya untuk membantunya menjelajahi rahasia para dewa dan keluarga Han Anda. Selama kamu bilang aku tidak bisa hidup tanpamu dan mengikat kita bersama, dia tidak akan mempersulitmu. Han Xiaozong tersenyum, hei, itu maksudku. Ngomong-ngomong, aku pergi menonton konser penyanyi itu. Kamu bernyanyi dengan baik. Jelita, perempuan jalang, sebenarnya menikmati Anastasia dan ini adalah perlakuan yang tidak pernah dinikmati Cynthia Yandra. Oke. Jangan bicara lagi, aku harus pergi. Sampai jumpa saat aku kembali. Tunggu sebentar. Adinata tiba-tiba menghentikan Han Xiaozong dan berkata, Han Xiaozong, ketika kamu kembali kali ini, tolong panggil Anastasia untukku, atau temui dia dan katakan padanya bahwa aku baik-baik saja dan jangan biarkan dia merindukanku. Saat aku pergi terakhir kali, aku sedang terburu-buru. Aku tidak memberitahunya kemana dia pergi sebelum aku menyeberang. Aku takut dia akan berpikiran acak jika dia tidak melihatku terlalu lama. Adinata diam-diam mengamati Anastasia dan Sisi selama 2 hari terakhir. Sungguh sulit dan memilukan melihatnya menjaga putrinya 24 jam sehari dan membesarkan anak sendirian. Han Xiaozong tersenyum dan berkata, "Yihaha, tidak masalah, serahkan padaku." Setelah mengatakan itu, Han Xiaozong melangkah ke pintu putar ruang dan waktu dan menuju tahun 2022. 4 jam yang lalu, pada tahun 2022. Lokasi, Los Angeles, AS. Seorang anak laki-laki berambut pirang berusia 19 tahun bersembunyi di kamar tidurnya di Beverly Hills, melihat perangkat lunak lokasi di ponselnya. Dia mondar-mandir di ruangan itu, mengungkapkan keraguannya dari waktu ke waktu. Aneh, binatang buas Adinata ini pergi ke markas Fort Derek. Kenapa dia tiba-tiba kehilangan sinyal? Dan itu sudah berlangsung selama hampir 2 minggu. Apa yang dia lakukan di Fort Derek? Atau dia mati di sana? Bocah pirang yang baru beranjak dewasa ini tak lain adalah putra Biron Ross, Bill Ross. Bill Ross selalu membenci Adinata, mengira dialah yang membunuh paman kesayangan Bill, Baron. Dia merasa jika bukan karena Adinata, ayahnya tidak akan bisa membunuh Baron dengan tangannya sendiri. Menurut situasi perang saat itu, Baron ingin membunuh Adinata dan pada akhirnya mati, yang memang ada hubungannya dengan Adinata. Namun, bahkan jika Han Xiaozong tidak membunuh Baron pada saat itu, dia akan mencari alasan untuk membunuh Baron di masa depan. Bagaimanapun, Baron sangat dekat dengan Biron Ross dan keluarga Ross sehingga sangat mudah untuk mengetahui identitas Han Xiaozong. Tentu saja, Han Xiaozong tidak perlu berpura-pura terlalu keras sekarang, Ross tua sudah mengetahui identitas Han Xiaozong. Namun, Old Ross tidak memberitahu anggota keluarga Bill Ross tersebut. Hal ini menyebabkan Bill masih percaya bahwa ayahnya belum meninggal. Meskipun paman Baron dibunuh oleh ayahnya, pelakunya adalah Adinata, dewa baru. Terakhir kali, ketika Adinata Ye dan yang lainnya datang mengunjungi rumah Ross, Bill Ross menatap tajam ke arah Adinata, pergi dengan marah bahkan tanpa menyapa mereka. Bahkan, sebelum berangkat, Bill Ross diam-diam memasang pelacak mikro di kaos kaki Adinata. Pelacak, penemuan keluarga Ross, dapat dipasang pada kaos kaki atau pakaian sebagai metode kamuflase yang sangat ampuh. Kemudian seiring berjalannya waktu, pelacak ini akan menembus kulit pihak lain tanpa pihak lain menyadarinya. Ini mencapai efek bahwa setelah Anda memasang pelacak sekali, pelacak dapat melacak Anda selamanya. Saat itu, Adinata datang ke rumah Rose dan sibuk mengungkap rahasia pamungkas keluarga Rose. Dia tidak menyadari ada seseorang yang memasang pelacak padanya. Saat ini, sudah lama sekali, dan pelacak telah menembus kulit Adinata, dan tidak dapat dilepas kecuali dilakukan operasi. Bill mengambil bingkai foto di atas meja. Di bingkai foto itu, ada foto dirinya dan paman Baron. Melihat foto ini, Bill langsung menitikkan air mata. Ayah, bagaimana kamu bisa membunuh paman Baron? Dia adalah sahabat dan bawahan terbaikmu. Tidak ada orang yang lebih setia di dunia ini selain dia. Ayah, aku tahu hatimu pasti lebih sakit daripada hatiku. Alasan mengapa Bill memiliki kesan yang baik terhadap Baron adalah karena ketika dia masih kecil,
Dia sering mendengar ayahnya menceritakan kisah-kisah dan persahabatan antara ayahnya dan Baron. Baron Ross juga berkali-kali menyuruh Bill untuk tidak menghormati Baron, tidak memperlakukannya sebagai bawahan, tetapi memperlakukannya seperti anggota keluarga. Faktanya, Bill telah melakukan hal ini selama bertahun-tahun. Jadi, ketika Baron meninggal, Bill seperti ayahnya meninggal. Tentu saja ayahnya memang meninggal, tapi dia tidak menyadarinya. Sialan Adinata! Ini semua salahmu. Jika bukan karena kamu, ayah tidak akan pernah menahan rasa sakit dan membunuh Paman Baron. Apa hebatnya menjadi dewa kehancuran? Siapa bilang dewa tidak bisa tersinggung? Sekalipun mereka menyinggung perasaanmu, haruskah mereka mati? Orang Asia sialan, kamu monster berkulit kuning dan kamu masih ingin mendominasi dunia? Bah! Bill Ross berangsur-angsur menjadi manik. Pada usia ini, dia adalah orang yang paling memberontak, impulsif, dan penuh gairah. Aku ingin membalas dendam. Aku ingin membalas dendam pada Paman Baron. Aku ingin membunuh para dewa. Belakangan ini, Bill Ross telah menonton banyak film yang penuh gairah, termasuk beberapa film barat dan beberapa serial TV bertema pahlawan. Aku tidak bisa menunggu lebih lama lagi. Sejak Adinata menghilang di markas Fort Derek, aku akan pergi ke sana dan melihat-lihat. Bagaimanapun, itu adalah wilayah keluarga Ross kita. Bill Ross awalnya berpikir untuk terus melacak Adinata dan kemudian mencari kesempatan untuk menyerangnya. Sekarang, Adinata telah kehilangan posisinya, dan Bill Ross harus pergi ke markas Fort Derek untuk mencari tahu. Jadi, Bill Ross menelepon pesawat dari rumah dan terbang ke pangkalan Fort Derek. Pangkalan Fort Derek telah menjadi tempat yang dijaga paling ketat di dunia baru-baru ini. Para pembunuh dan agen dari banyak negara mencoba mendekati tempat ini untuk mencari tahu apa yang sedang terjadi, tetapi semuanya terbunuh. Sedangkan untuk pesawat terbang, drone, dan lain-lain, selama berani terbang ke angkasa terdekat, akan langsung dibom dan dibunuh tanpa ada keraguan atau peringatan. Bill Ross tentu saja tidak terbunuh karena pesawat yang ditumpanginya adalah milik keluarga Ross. Namun setelah berhasil mendarat, dia dengan cepat dikepung oleh beberapa orang. Temui Tuan Ross. Beberapa orang bersenjata mengetahui identitas Bill Ross. Bill Ross mengangguk padanya, dia juga sedikit gugup karena ini adalah pertama kalinya dia berada di tempat seperti itu. Biasanya, ayahnya tidak akan membiarkan dia terlibat dalam hal-hal yang terlalu rahasia dalam keluarga, karena menurutnya dia masih terlalu muda. Bill melihat pintu masuk pangkalan di depan dan ingin masuk, tetapi dihentikan oleh seorang tentara. Maaf, Tuan Ross, untuk apa Anda berada di sini? Saya khawatir Anda tidak dapat masuk ke sini tanpa instruksi ayah Anda. Bab 947. Bill menemukan rahasia keluarga. Bill Ross sedikit marah dan membela. Saya adalah keturunan keluarga Ross. Ini adalah tempat kelahiran keluarga saya. Mengapa saya tidak bisa masuk? Prajurit itu juga mengetahui identitas Bill Ross dan tahu betul bahwa anak laki-laki di depannya akan menjadi pemimpin masa depan keluarga Ross dan Tuan Kuncorosa depan mereka semua. Prajurit itu menjawab dengan nada yang sangat hormat. Tuan Ross, seperti ini. Lokasi pintu masuk ini telah diatur izinnya. Hanya orang yang berwenang yang dapat masuk. Jika tidak, jika seseorang mendobrak masuk tanpa izin, hal itu dapat menimbulkan alarm. Bill Ross berkata, kalau begitu, beri saya izin. Ini. Ketika seorang prajurit berada dalam kesulitan dan memberikan wewenang kepada seseorang, keputusannya tidak bergantung pada dia. Ada apa? Apa yang terjadi? Pada saat ini, seorang wanita Asia gagah berseragam militer keluar. Penanggung jawab di sini adalah Li Xiuzi, seorang wanita dari kerajaan Han yang memiliki kedudukan sangat tinggi di keluarga Ross. Suster Suzy. Bill Ross melambai gembira saat melihat Li Suzy. Ia juga sangat akrab dengan Li Suzy. Di hari kerja, di waktu senggang, ia, Li Suzy, dan Baron akan pergi berburu bersama. Ketika Li Xiuzi melihat Bill Ross, dia terkejut sekaligus bingung. Tuan Ross, mengapa Anda ada di sini? Bill Ross tidak berani mengatakan bahwa dia datang untuk membunuh Adinata, dan berkata, saya datang menemui ayah saya. Dia datang ke sini, bukan? Li Xiuzi berkata, Tuan Ross telah pergi selama hampir 2 minggu, tidak heran Anda mengkhawatirkannya. Jangan khawatir, Tuan Ross akan baik-baik saja. Tidak ingin perjalanannya sia-sia? Bill Ross bertanya, jika saya memaksa masuk, maukah Anda menghentikan saya? Ini. Li Xiuzi juga menjadi sedikit malu. Bill Ross bertekad membalas dendam pada Baron. Dia tahu bahwa Li Xiuzi, seperti dirinya, juga sangat sedih atas kematian Baron. Jadi, Bill Ross turun tangan dengan paksa. Tuan Ross. Li Xiuzi berteriak. Saat ini, Bill Ross sudah sampai di pintu masuk. Masuk akal jika ada orang yang tidak berkepentingan masuk ke lokasi ini, alarm akan terpicu. Namun, Bill Ross sudah melangkah masuk, namun alarm tidak berbunyi. Li Xiuzi segera memerintahkan, pergi dan periksa apakah alarmnya rusak. Segera, bawahannya menjawab, alarmnya tidak rusak. Li Xiuzi tiba-tiba terkejut. Bill,
Kapan kamu mendapatkan izin di sini? Siapa yang memberikannya untukmu? Bill Ross juga bingung. Saya tidak tahu. Ini pertama kalinya saya ke sini. Li Xiuzi tersenyum. Ayahmu seharusnya sudah memberikan otorisasi untukmu sejak lama. Benar. Kamu adalah pewaris masa depan keluarga Ross. Jadi kamu harus menjadi orang pertama yang diberi otorisasi. Aku yakin bukan hanya kamu. Kakakmu seharusnya sudah diberi wewenang di sini. Karena Tuan Ross telah memberi Anda izin sejak lama, ini berarti dia menyetujui entry Anda. Tuan Ross, Anda sekarang sudah dewasa dan harus memahami urusan keluarga. Silakan masuk. Bill Ross merasa senang. Meskipun ayahnya tidak pernah mengizinkannya berpartisipasi dalam hal-hal ini, dia sudah memberinya izin. Dia tidak membuang kata-kata lagi dan berjalan masuk dengan cepat. Setelah masuk, saya melihat benda putih besar berputar di lantai pertama. Bill Ross memiliki perasaan yang sama seperti Adinata dan Han Xiaozong ketika mereka pertama kali datang ke sini. Mereka semua sedikit terkejut, mengira benda ini menyembunyikan rahasia besar. Bill Ross berjalan mendekat dan mengamati sebentar, tetapi tidak melihat sesuatu yang istimewa. Jadi, Bill Ross berjalan ke lantai 2 dan sampai ke ruangan putih. Bill Ross pertama kali menggunakan sidik jarinya untuk membuka pintu di lantai terluar. Kemudian, bip-bip, 2 alarm tiba-tiba berbunyi di dalam ruangan. Hal yang sama terjadi ketika Adinata pertama kali datang ke sini, karena ketika ada orang yang tidak berwenang menerobos Kunchorosuk, Dr. T dapat langsung membunuh mereka dengan senjata. Namun saat ini, Dr. T tidak menyerang, melainkan melakukan pengenalan wajah pada Bill Ross. Orang yang menjadi sasaran sedang diidentifikasi dan diidentifikasi sebagai Bill Ross. Selamat datang, Tuan Ross, Anda telah diberi wewenang dan dapat masuk dengan aman. Bill Ross menelan ludah dengan gugup, lalu melangkah ke sini. Berpikir, tempat apa ini? Apakah ini tempat Adinata menghilang? Bill Ross tahu bahwa ada robot AI yang cerdas di ruangan ini, jadi dia mengobrol dengan orang lain. Ya, apakah Anda tahu siapa saya? Di dinding sebelah kiri, informasi pribadi Bill Ross langsung ditampilkan. Termasuk umurnya, fotonya, bahkan makanan apa yang dia suka. Haha. Ini yang diisi ayahku kan? Aku sudah lama tidak suka makan mie berongga. Dalam sekejap, mie berongga tersebut menghilang dari layar, di antara makanan favoritnya. T berkata, ini adalah video yang ayahmu rekam untukmu. Dia mengatakan kepadaku bahwa jika kamu datang ke sini sendirian pada hari tertentu, aku akan memutar video ini untukmu. Video diputar dengan cepat. Dalam video tersebut, Baron Rose berkata kepada kamera, Bill, saat kamu datang ke sini sendirian, kakekmu dan aku mungkin sudah mati. Anakku, kamu tidak salah dengar. Aku menyebut kakekmu. Faktanya, kakekmu tidak meninggal 10 tahun yang lalu. Dia telah hidup di masa lalu. Mungkin kamu belum paham maksud kalimat ini. Pernahkah kamu melihat pintu di depanmu? Di sana ada pintu putar ruang waktu yang bisa menjelajah ke masa lalu. Dan inilah rahasia inti keluarga Rose kita. Maaf aku tidak memberitahumu saat kamu masih sangat muda. Di masa depan, kamu harus mewarisi wasiatku dan kakekmu serta terus menggali rahasia klan Han Xiaozong dan asal-muasal kemampuan para dewa. Anakku, aku yakin kamu bisa melakukannya. Aku akan selalu mencintaimu. Video berakhir di sini. Video ini direkam oleh Baron Rose sejak awal, untuk berjaga-jaga. Seandainya dia dan Rose SR meninggal mendadak, video ini dapat memberikan penjelasan kepada Bill Rose. Setelah membacanya, Bill Rose bertanya, ayah dan kakek saya, mereka belum mati, kan? T berkata, mereka semua telah melakukan perjalanan ke masa lalu dan tidak ada di sini sekarang. Bepergian ke masa lalu? Bill Rose berpikir, ayahnya dan Adinata datang ke sini bersama, jadi jika ayahnya ada di masa lalu, Adinata pasti juga ada di masa lalu. Pantas saja sinyal penentuan posisinya terputus. Ternyata dia melakukan perjalanan melintasi ruang dan waktu dan pergi ke masa lalu. HMPH, perjalanan waktu ditemukan oleh keluarga Rose kita. Mengapa dia, orang luar, menggunakan sesuatu dari keluarga kita? Bill Ross sangat marah. Sistem, siapa namamu? Bill Ross bertanya. Dr. T menjawab, Anda bisa memanggil saya Dr. T. Bill Ross berkata, Dr. T, izinkan saya bertanya, apakah Adinata pernah ke sini? Katakan di mana dia sekarang. Bab 948. Tagihan bepergian. T menjawab, Dewa generasi baru Adinata kini telah melakukan perjalanan ke Auros Halls pada tahun 2020. Kami tidak dapat memperoleh lokasi spesifiknya saat ini. Pergi 2 tahun lalu. Dengan siapa dia pergi? Bill Ross bertanya. T menjawab, dan ayahmu. Bill Ross menjadi marah saat memikirkan Adinata. Adinata tidak hanya membunuh Paman Baron secara tidak langsung. Saya mendengar dari beberapa tentara di keluarga bahwa bahkan ayahnya terpaksa berlutut di hadapan Adinata di medan perang dan menderita penghinaan yang besar. Dia kehilangan muka di depan 8 keluarga besar. Ibu Bill bahkan mengatakan kepadanya bahwa dia harus sangat menghormati Adinata,
Karena sekarang di antara 8 keluarga besar, Adinata memiliki status tertinggi. Bill Ross masih muda dan energik. Dulu, keluarga Ross selalu menjadi orang nomor 1 di dunia. Sekarang dia adalah generasinya. Bagaimana Adinata bisa dibiarkan menginjak kepala mereka? Bill mengertakkan gigi dan berkata dengan marah, saya juga ingin melakukan perjalanan kembali ke 2 tahun lalu. Saya ingin membunuhnya. T adalah sistem kecerdasan buatan, bukan orang yang memiliki emosi mendengar ini, tidak ada emosi, hanya pengingat dingin. Tuan Ross, jika Anda ingin menggunakan pintu putar ruang waktu, saya ingin mengingatkan Anda tentang beberapa hal yang perlu diperhatikan saat melakukan perjalanan melintasi waktu. T secara kasar berbicara tentang beberapa prinsip dan aturan perjalanan waktu, terutama untuk memberitahu Bill Ross bahwa apa yang telah terjadi di masa lalu tidak dapat diubah. Bill Ross sangat cerdas dan mengerti setelah mendengarkannya sekali. Baiklah, jangan khawatir, saya tidak akan mengubah masa lalu. Saya pergi ke sana hanya untuk membunuh Adinata. Adinata bukan milik tahun 2020. Jika saya membunuhnya, itu tidak akan mempengaruhi timeline sama sekali. Omong-omong, Dr. T, mengapa Adinata pergi ke Aurous Halls 2 tahun lalu? Apakah dia akan melakukan sesuatu yang penting? Sejak dia memutuskan untuk membunuh Adinata, Bill Ross juga perlu memahami tujuan perjalanan waktu Adinata. Dikatakan bahwa jika Anda mengenal diri sendiri dan musuh Anda akan menang dalam pertempuran apapun. Sebagai pewaris keluarga Ross, Bill dipaksa oleh ayahnya untuk menonton Art of War karya Sun Tzu sejak ia masih kecil. Mahakarya sejarah Tiongkok ini juga merupakan buku yang wajib dibaca di luar negeri dan di kalangan keluarga tersembunyi. T memberitahu Bill Ross secara rinci mengapa Adinata pergi ke Aurous Halls 2 tahun lalu. Bill Ross tertawa gembira setelah mendengar ini. Yahaha, Adinata, orang jahat ini, sebenarnya bunuh diri karena ditiduri, dan istrinya menjadi koma. Kamu pantas mendapatkannya. Adinata, binatang buas ini, membunuh paman baronku, dan istrinya pantas mati. Dia sebenarnya ingin menggunakan teknologi keluarga kita untuk menyelamatkan istrinya? Bagaimana aku bisa membiarkan ini? Banyak hal terjadi. Bill Ross melakukan perjalanan melewati masa lalu kali ini, tidak hanya untuk membunuh Adinata, tetapi juga untuk menghentikan Adinata dan menyelamatkan Cynthia Yandra. Bill kehilangan kerabat terdekatnya, dan Adinata juga akan kehilangan cinta sejatinya. Ayo mulai bepergian, aku tidak sabar untuk kembali ke masa lalu dan membunuh Adinata. Bill Ross sangat bersemangat. Dr. T bertanya, sekarang saya sedang mengatur perjalanan waktu untuk Anda. Apakah Anda juga ingin mengaturnya ke Aurous Halls pada tahun 2020? Bill Ross berpikir sejenak. Dia pergi ke sana sendirian. Dengan tubuh dewasa dan kebijaksanaannya, hampir mustahil untuk membunuh Adinata 1 lawan 1. Adinata adalah dewa, dia dapat memprediksi apa yang akan terjadi dalam waktu dekat, dan tubuhnya juga telah diperkuat, membuatnya kebal. Itu harus menjadi senjata yang sangat ampuh untuk menghancurkannya. Bill Ross berkata, tidak, izinkan saya datang ke Amerika Serikat, area 51. Saya ingin bertemu Paman Baron dulu. Bill Ross adalah orang yang bijaksana dan bukan orang yang gegabah. Dia ingin menggunakan kekuatan militer keluarganya untuk membunuh Adinata. Namun, saat ini, Bill Ross merasa dirinya agak berbeda dari 2 tahun lalu. Misalnya, rambutnya tumbuh lebih panjang dan bentuk wajahnya tampak sedikit berubah. Dia tidak tumbuh banyak dalam 2 tahun terakhir. Dia telah tumbuh hingga tinggi badannya saat ini yaitu 1,83 meter ketika dia berusia 17 tahun. Bill Ross bertanya, saya ingin terlihat seperti 2 tahun yang lalu. Jika tidak, Paman Baron akan mengenali saya. Dapatkah Anda membantu saya? T berkata, ini sangat mudah, Tuan Ross. Anda hanya perlu mengambil foto Anda dari 2 tahun lalu, dan saya akan membantu Anda menyelesaikannya segera. T ini memang merupakan kecerdasan buatan tercanggih di dunia saat ini, bahkan ia memiliki fungsi menata rambut dan mempercantik. Dia memotong rambut panjang Bill Ross menjadi potongan rambut pendek yang sama seperti yang dia lakukan 2 tahun lalu, dan kemudian memangkas kulitnya, sehingga dia tampak persis seperti 2 tahun lalu. Saya khawatir bahkan Baron, yang paling akrab dengannya, tidak dapat mengatakan bahwa ini adalah Bill Ross yang berusia 19 tahun. Setelah melakukan ini, Bill Ross pun memasuki pintu putar ruang dan waktu. Sialan Adinata, aku di sini untuk membunuhmu. Persetan dengan istrimu yang jalang, Cynthia Yandra. Bill Ross mengenakan masker oksigen dan ransel, berjalan ke pintu dengan tatapan galak, dan menghilang. Tepat setelah Bill Ross melakukan perjalanan ke tahun 2022, dalam waktu kurang dari 5 menit, seseorang keluar dari pintu putar ruang dan waktu. Itu Han Xiaozong. Aduh, akhirnya aku kembali. Han Xiaozong kembali dari perjalanan waktu dan meletakkan ranselnya yang berat. Dr. T berkata, Tuan Ross, selamat datang kembali. Selamat telah menyelesaikan perjalanan pertama Anda. Anda dapat melepas masker oksigen. Anda tidak akan merasakan ketidaknyamanan di ruangan ini. Han Xiaozong melepas masker oksigen dan menemukan bahwa dia dapat bernapas dengan normal, tidak seperti saat pertama kali melakukan perjalanan ke tahun 2020.
Dia tidak dapat hidup tanpa masker oksigen dalam beberapa jam pertama. Ruangan ini sepertinya memiliki oksigen pada saat positif dan negatif. Han Xiaozong sangat gembira dan berkata, cepat beri aku secangkir lafite berusia 61 tahun untuk menghilangkan dahagaku. Lagi pula, lelaki tua itu belum kembali, kan? Sebuah lengan mekanik terulur dari ruangan, memberikan Han Xiaozong segelas anggur merah yang baru dituangkan, dan berkata, ya apakah lelaki tua itu mengacu pada ayahmu? Han Xiaozong mengambil gelasnya, menyesapnya, dan berkata sambil tersenyum, ya terima kasih. Kamu masih menjadi kecerdasan buatan tercanggih di dunia. Aku bahkan tidak mengerti maksudmu. Tentu saja aku ayahku, tuanmu. Tem menjawab, iya, Pak Tua itu belum kembali. Berdasarkan data masa lalu, diperkirakan Pak Tua itu akan melakukan perjalanan pulang dalam 2 hari ke depan. Han Xiaozong tahu bahwa Ros Tua tidak akan kembali secepat ini, dia sengaja kembali 1 atau 2 hari lebih awal. Ngomong-ngomong, apakah ada orang lain yang pernah ke sini selama kita pergi? Han Xiaozong tiba-tiba menemukan ada bau orang asing di rumah ini. Han Xiaozong sangat sensitif terhadap bau, dan beberapa mantranya juga akan meningkatkan kemampuan pendeteksiannya di area ini. Te menjawab, saya sangat menyesal, tetapi saya tidak dapat memberikan informasi ini untuk pertanyaan Anda. Bergantung pada. Han Xiaozong meminum anggur merah dalam satu tarikan napas, meletakkan gelasnya, dan berkata pada dirinya sendiri. Orang itu, Mawar Tua, pasti sudah memberikan izin kepadaku untuk mencegahku memeriksa hal-hal ini. Sial, jika Mawar Tua tidak mati, aku tidak akan bisa menjadi penguasa keluarga Rose. Aku sangat berharap Rose Tua meninggal di masa lalu dan tidak kembali. Lagi pula, aku punya penawarnya sekarang. Han Xiaozong tidak mengucapkan kata-kata ini dengan lantang, karena takut Dr. T, si kecerdasan buatan, akan mengulanginya kepada Old Rose. Setelah beberapa saat, Han Xiaozong berdiri dan pergi. Dr. T, saya punya sesuatu untuk pergi ke Tiongkok untuk menemui murid tercinta saya. Orang tua itu telah kembali. Tolong beritahu saya sesegera mungkin. Bab 949. Han Xiaozong membuat janji dengan Anastasia. Han Xiaozong berjanji pada Adinata bahwa ketika dia kembali kali ini, dia akan menemui Anastasia dan menjelaskan kepadanya. Han Xiaozong sendiri sangat prihatin terhadap Anastasia, dan dia sangat senang melakukan hal ini. Bagaimanapun juga, Anastasia mewarisi teknik pengendalian manusia dari Han Xiaozong. Han Xiaozong naik pesawat pribadi dan segera pergi ke ibu kota Tiongkok. Ketika dia tiba di markas rahasia keluarga Brahma, Ganendra menyambutnya dan membawanya untuk mencari Anastasia. Saat ini, Anastasia berada di bangsal, merawat Cynthia Yandra, yang masih pingsan. Ganendra membawa Han Xiaozong ke pintu. Saat dia hendak mengetuk pintu dan memanggil Anastasia di dalam, Han Xiaozong mengulurkan tangannya dan menghentikannya. Karena Han Xiaozong samar-samar mendengar bahwa Anastasia membisikkan sesuatu kepada Cynthia Yandra di dalam. Han Xiaozong berkata kepada Ganendra, saya bisa masuk sendiri. Ganendra mengangguk tanpa berkata apa-apa. Dia tahu Biron Rose tidak akan menyakiti Anastasia. Han Xiaozong dengan lembut membuka pintu, dan saat dia melihatnya, dia melihat sinar matahari menyinari wajah cantik Anastasia. Rambut Anastasia sedikit digulung, kualitas rambutnya sangat bagus, halus dan hitam, tanpa sehelai rambut putih pun. Tapi wajahnya tampak sedikit kuyu. Anastasia memegang tangan Cynthia Yandra dan berkata pada dirinya sendiri, saudari Cynthia, ini semua salahku. Ini semua salahku karena aku berusaha menyembunyikan semua ini. Jika aku bisa mengatakan yang sebenarnya kepadamu sebelumnya, kamu tidak akan malu di depan banyak orang. Mungkin, ketika Adinata mengetahuinya, kamu akan memaafkan dirimu sendiri, dan mungkin, kamu akan baik-baik saja. Anastasia banyak menyalahkan dirinya sendiri. Dia merasa bahwa dia juga bertanggung jawab atas situasi Cynthia Yandra. Di luar pintu, ketika dia mendengar ini, Han Xiaozong menggelengkan kepalanya dan langsung mendorong pintu masuk. Muridku yang terkasih, kamu salah jika berpikir demikian. Apakah masalah ini ada hubungannya denganmu? Han Xiaozong adalah pendukung Anastasia dan tidak terlalu menyukai Cynthia Yandra. Presiden Rose? Mengapa Anda ada di sini? Apakah Anda baru saja memanggil saya murid tercinta Anda? Apakah Anda benar? Anastasia terkejut, segera mendapatkan kembali ketenangannya, dan berdiri dari tempat duduknya. Saat ini, Anastasia dan yang lainnya belum mengetahui tentang pertukaran otak antara Han Xiaozong dan Biron Rose. Dan Adinata belum sempat memberitahu mereka. Han Xiaozong sendiri mengungkapkan identitasnya dan berkata sambil tersenyum jahat. Benar, anehkah apa yang kukatakan? Hei, murid terkasih, coba tebak siapa aku? Setelah mendengar tawa buruk yang familiar ini, Anastasia langsung mengenali pihak lain. Kamu adalah Han Xiaozong. Apakah kamu masih hidup? Han Xiaozong menutup pintu, berjalan ke depan sambil tersenyum, dan berkata, aku belum mengajarimu semua keahlianku, jadi bagaimana aku bisa rela mati? Jika aku mati, bukankah keahlian sihir keluarga Han kita tidak akan memiliki penerus?
Han Xiaozong tidak memiliki keturunan, tetapi Anastasia sangat berbakat. Keterampilannya dapat dipelajari segera setelah dia mempelajarinya. Han Xiaozong benar-benar berpikir untuk mewariskan keterampilannya kepadanya. Anastasia mengetahui bahwa Han Xiaozong berkencan dengan Adinata, dan segera bertanya, "Tuan Han, di mana suamiku? Kalian berdua dulu pernah pergi bersama. Di mana dia sekarang? Apakah dia baik-baik saja?" Han Xiaozong berkata, "Jangan khawatir, saya adalah pengawal pribadi suamimu sekarang. Selama saya di sini, tidak ada yang bisa menyakitinya. Dia ada urusan sekarang dan tidak bisa datang menemuimu. Jadi dia memintaku untuk datang dan memberitahumu bahwa mungkin butuh waktu lama baginya untuk kembali. Dia bilang dia sangat merindukanmu setiap detik, setiap hari, setiap malam, sangat merindukanmu hingga dia tidak bisa tidur, dan ingin punya anak bersamamu. Ngomong-ngomong, dia juga memintamu untuk membawa beberapa foto SKSI dan rekam beberapa suara ambiguduan. Izinkan saya membawanya sehingga dia dapat melihat dan mendengarkannya ketika dia bosan." Anastasia tiba-tiba menjadi malu dan berkata dengan cepat, "Tidak mungkin, suamiku tidak akan bertanya padaku seperti ini, kamu bahkan tidak bisa berpikir untuk berbohong padaku." Han Xiaozong tersenyum dan berkata, "Hahaha, kamu memang muridku tercinta. Dia sangat pintar. Baiklah, izinkan aku mengatakan yang sebenarnya. Adinata, anak ini, hanya berpikir untuk menyelamatkan Cynthia Yandra, dan dia mengabaikanmu begitu saja. Sayang sekali kamu masih di sini menyalahkan dirimu sendiri. Anastasia, aku tidak memberitahumu, kamu terlalu bijaksana, kamu akan sangat menderita seperti ini, kamu tahu? Seperti kata pepatah lama, hanya anak-anak yang bisa menangis yang bisa makan yang manis-manis. Lihatlah Cynthia Yandra, dia berinisiatif untuk putus dengannya, pergi ke Shenzhen untuk menikah dengan pria lain, dan tiba-tiba menghilang, meninggalkan Adinata untuk bersenang-senang. Makanan enak mencarinya, memikirkannya siang dan malam. Sekarang dia menangis, membuat masalah, gantung diri, dan bunuh diri. Lihat betapa pintarnya dia. Itu membuat seluruh jantung Adinata berdebar kencang untuknya. Kecuali saat aku menculikmu, kamu sama sekali tidak mengganggu Adinata. Tahukah kamu bahwa ini tidak akan berhasil?" Han Xiaozong merasa sedikit tidak adil terhadap Anastasia. Dia merasa Anastasia adalah istri Adinata yang terbaik dan tercantik. Namun, Anastasia tidak mendapatkan cinta sebanyak-banyaknya dari Adinata. Bahkan apa yang didapatnya tidak sebanyak yang didapat Jelita di masa lalu. Anastasia menundukkan kepalanya dan berkata perlahan, "Jika kami mencintai Adinata dengan cara yang berbeda. Saya tidak ingin menjadi beban bagi suami saya, dan saya tidak memiliki kemampuan untuk membantunya. Saya juga khawatir bahwa kami lambat laun akan menjauh. Jauh, jarak antara aku dan dia semakin besar. Tuan Han, tolong ceritakan lebih banyak tentang Anda. Jika memungkinkan, saya ingin membantu Anda." Han Xiaozong tersenyum dan berkata, "Jangan khawatir, kamu adalah muridku tercinta. Sekarang aku berada di pihak yang sama dengan Adinata. Aku akan menyetujui permintaan apapun yang kamu miliki." Anastasia sangat senang, dan segera membuatkan sepoci teh untuk Han Xiaozong, dan menuangkan secangkir teh untuknya seolah-olah dia menghormati gurunya. Han Xiaozong juga meminum minuman dengan gembira, dan tiba-tiba teringat bahwa Adinata sedang bermain di Danau Lugu di Yunxi bersama Anastasia dan Sisi 2 tahun lalu. Dan apa yang dialami Adinata sekarang telah terjadi pada Anastasia di depannya. Menarik. Memikirkan hal ini, Han Xiaozong tersenyum dan tiba-tiba bertanya, Anastasia, izinkan saya bertanya, apakah Anda membawa putri Anda ke Danau Lugu di Yunxi 2 tahun lalu?" Anastasia terkejut. "Iya, bagaimana kamu tahu?" Han Xiaozong tersenyum dan berkata, "Katakan padaku secepatnya, apakah kamu bertemu orang atau benda aneh di sana? Terutama, apakah kamu punya hehe di sana?" Senyuman jahat ikonik Han Xiaozong muncul lagi. Anastasia bertanya dengan ragu, apakah ada sesuatu?" Han Xiaozong berkata terus terang, apakah kamu pernah tidur dengan seorang pria?" Bentak. Anastasia membanting meja dengan marah dan berkata dengan marah, Han Xiaozong, aku memperlakukanmu sebagai teman suamiku dan setengah dari tuanku. Aku tidak menyangka kamu akan menghinaku seperti ini. Berita apa yang ingin kamu dapatkan dariku? Apakah kamu ingin aku bunuh diri seperti Suster Cynthia untuk membuktikan bahwa aku tidak bersalah?" Han Xiaozong segera berdiri dan berkata, murid terkasih, kamu berbicara kasar. Saya tidak bersungguh-sungguh. Bagaimana mungkin saya tidak mengetahui karakter Anda? Aku hanya ingin tahu apakah suamimu tidur denganmu saat kamu berada di Danau Lugu. Bab 950. Bill mencari Baron. Anastasia memasang ekspresi bingung di wajahnya. "Ada apa ini? Kenapa tiba-tiba jadi seperti ini?" Anastasia berkata, apa yang kamu bicarakan? 2 tahun lalu, saya dan suami saya belum pernah bertemu. Bagaimana hal seperti itu bisa terjadi?" Di akhir pidatonya, nada suara Anastasia menjadi lebih lembut dan wajahnya menjadi sedikit malu. Anastasia sudah lama sekali tidak menikah dengan Adinata. Keduanya sudah 2 minggu tidak bertemu,
Padahal sudah sebulan lebih mereka berada di sini. Tapi Adinata fokus menjaga Cynthia Yandra yang tidak sadarkan diri dan tidak berniat melakukan apapun dengan Anastasia. Anastasia juga seorang wanita. Setiap kali dia tertidur sendirian di tengah malam, dia sangat merindukan Adinata. Merindukan masa lalu, kebahagiaan yang dibawakan Adinata saat keduanya bersama. Han Xiaozong tersenyum. Dia juga penasaran dan ingin tahu apakah Adinata, yang selama ini mengikuti istrinya, mau tidak mau menyerang Anastasia 2 tahun lalu. Bagaimanapun, Adinata bertemu Cynthia Yandra 2 tahun lalu dan tidur bersamanya sepanjang malam. Tetapi, Anastasia tiba-tiba berkata, berbicara tentang apa yang terjadi di Danau Lugu 2 tahun lalu, saya mengalami hal yang sangat aneh. Setelah saya kembali waktu itu, saya pergi menemui kakek saya untuk memberitahunya tentang hal itu. Kakekku memberitahuku bahwa dia akan mengirim seseorang untuk menyelidiki dan memerintahkanku untuk tidak memberitahu siapapun tentang hal itu. Han Xiaozong berpikir, hal aneh yang kamu temui di sana pasti ada hubungannya dengan Adinata. Han Xiaozong sekarang berada di tahun 2022 dan harus menunggu Rostua memberinya penawarnya sebelum dia dapat kembali. Pada saat ini, karena tidak dapat melindungi Adinata, Han Xiaozong juga ingin mengetahui melalui Anastasia apa yang telah dilakukan dan dialami Adinata di Danau Lugu. Karena saat ini, Adinata yang telah melakukan perjalanan ke tahun 2020 adalah penyebabnya, dan Anastasia di depan Han Xiaozong adalah akibatnya. Han Xiaozong hanya perlu meminta Anastasia mengetahui apa yang akan dilakukan Adinata sekarang, besok, dan lusa. Bagi Han Xiaozong, ini adalah ekspresi dan logika yang membakar otak namun menarik. Han Xiaozong dengan cepat bertanya, murid yang baik, tolong beritahu saya hal aneh apa yang terjadi saat itu. Anastasia berjanji pada kakeknya untuk tidak membocorkan masalah ini. Karena hubungan khusus Davi Sakti, janji Anastasia tidak berbeda dengan perintah militer. Namun, Han Xiaozong di depannya bukanlah seseorang yang tidak bisa dia ajak bicara. Apakah itu Han Xiaozong atau Biron Ross? Mereka jauh lebih hebat dari keluarga Sakti. Dia telah melihat lebih banyak rahasia di dunia daripada keluarga Sakti. Tidak ada yang Anastasia tidak bisa katakan padanya. Anastasia berkata dengan serius, hari itu adalah hari yang cerah. Matahari sangat terik dan angin sepoi-sepoi sangat nyaman. Sisi dan saya bersenang-senang berperahu di Lashihai di Sungai Lijiang sehari sebelumnya. Jadi kami menyewa perahu di Danau Lugu hari itu dan mencarter seluruh Danau Lugu. Sore itu, perahu kami satu-satunya yang ada di Danau Lugu. Tukang perahu mendayung perahu di depan, dan kami duduk di atas perahu dan merasakan pemandangan indah seperti puisi. Saya melihat air di danau itu sangat jernih sehingga saya bisa melihat dasarnya. Jadi saya mengulurkan tangan saya dan mengaduk air itu beberapa kali. Setelah Sisi melihatnya, dia bersikeras untuk menyentuhnya, jadi saya memeluknya dan memintanya untuk mencapai danau. Siapa tahu, saat ini, tiba-tiba, 2020, Amerika Serikat, dekat area 51. Ya Tuhan, menyenangkan sekali. Seharusnya aku kembali 2 tahun lalu, tahun 2020. Bill Ross, yang mengenakan masker oksigen dan pakaian tebal, berjalan maju selangkah demi selangkah dengan langkah goyah. Ketika dia baru saja melakukan perjalanan melintasi waktu, dia tidak bersantai di tempat untuk sementara waktu seperti Adinata atau Han Xiaozong sebelumnya. Karena masa mudanya, Bill Ross merasa dunia berputar di hadapannya, dan banyak hal yang tampak sebaliknya. Namun, dia yakin akan segera beradaptasi dan bergerak maju secara perlahan. Segera, dia sampai di area yang dijaga di area 51. Siapa ini? Berhenti segera. Jongkok. Pegang kepalamu dengan tanganmu. 2 tentara, bersenjatakan senjata, menunjuk ke arah Bill Ross. Bill Ross dengan cepat berkata, hai teman-teman, halo, saya Bill Ross, dan saya putra Presiden Ross. Diam, nak, kamu masih ingin berpura-pura menjadi putra Tuan Ross kita? Prajurit itu tidak dapat melihat wajah Bill Ross sama sekali karena dia sekarang mengenakan masker oksigen. Dan mereka bahkan tidak tahu berapa usianya. Bill Ross berkata, aku tidak berbohong padamu. Hei, dengar, sial, apa yang akan kamu lakukan? Saya melihat seorang tentara tiba-tiba datang dengan paksa dan melepas masker oksigen Bill Ross untuk melihat siapa dia sebenarnya. Kembalikan masker oksigenku. Bill Ross berteriak bahwa dia baru saja menyeberang dan belum bisa beradaptasi dengan udara di sini. Jika dia meninggalkan masker oksigen, dia akan semakin pingsan. Namun, tentara tersebut masih tidak bisa mengenali Bill Ross setelah melepas masker oksigennya. Hei, tahukah kamu seperti apa rupa putra Lord Ross? Aku hanya penjaga patroli sepertimu. Di mana kamu pernah melihat putra Lord Ross? Tak satu pun dari mereka mengenali Bill Ross. Namun karena dia berkulit putih dan mengaku sebagai putra Presiden Ross, mereka tidak menembaknya. Sebaliknya, dia melaporkannya kepada atasannya. Kembalikan masker oksigenku dulu. Uhuk. Bill Ross mengatakan, setelah melepaskan masker oksigen, dia kini semakin pusing dan hampir tidak bisa berdiri. Para prajurit bercanda. Wah,
Menurutku Putra Tuan Rose kita tidak akan selemah kamu dan harus memakai masker oksigen saat keluar. Haha, benar. Tingkat kesehatan keluarga Rose sangat tinggi sehingga kita tidak dapat membayangkannya. Bahkan jika putranya memiliki penyakit apapun, penyakit itu pasti sudah disembuhkan sejak lama. Kalian, sekilas kamu terlihat seperti palsu. Setelah kami memastikan bahwa kamu adalah penipu nanti, kami akan segera mengirimkanmu dalam perjalanan. Bill Rose berlutut di tanah, geram. Itu juga karena kurangnya pengalaman dan keinginannya untuk membunuh Adinata, sehingga dia memiliki awal yang buruk. Begitu dia tiba di wilayah keluarganya, dia ditolak. Dan sekarang dia sangat pusing, pikir Bill Rose dalam hati. Jika dia mati seperti ini, Adinata pasti akan tertawa sampai mati jika dia mengetahuinya. Tak lama kemudian, tentara tersebut mengambil foto wajah Bill Rose dan mengirimkannya kepada atasannya. Tak lama kemudian, sebuah kendaraan off-road melaju dengan cepat. Sopirnya adalah seorang pria kulit putih yang sangat mengesankan, bermartabat, tinggi dan kuat. Dia persis seperti yang dianggap Bill Rose sebagai separuh dari ayahnya, Paman Baron. Paman Baron. Ketika Bill Rose melihat Baron, dia langsung berdiri dari tanah dengan penuh semangat. Tahukah Anda, Baron di tahun 2022 sudah meninggal, kini setelah bisa melihat Baron yang masih hidup, Bill Rose tak bisa menahan emosi dan kesedihan di hatinya. Dia melemparkan dirinya ke pelukan Baron, memeluknya erat-erat, dan berteriak dengan nada menangis, "Paman Baron,